Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai peraturan kebijakan. Sebelumnya kita sudah mengulas mengenai keputusan ya, baik itu syarat kemudian akibat hukum dari dikeluarkannya keputusan. Nah, pada kesempatan minggu ini kita akan mempelajari mengenai peraturan kebijakan. Nah, yang pada dasarnya kalau istilah yang lebih banyak dikenal di dalam administrasi negara itu disebut dengan diskresi atau discretion, peraturan kebijakan. Apa itu peraturan kebijakan dan siapa yang mengeluarkan dan bagaimana eh, dampak dikeluarkan atau akibat hukum dikeluarkannya peraturan kebijakan ini dan apa kemudian bisa dikeluarkan peraturan kebijakan ini akan kita ulas pada kesempatan hari ini. Sebelum memasuki pengertian atau mengenai peraturan kebijakan itu sendiri, di dalam pembahasan ini tidak lepas dari akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pemahaman mengenai phrase Hermeson. Ya. Jadi peraturan kebijakan, diskresi itu berkaitan dengan yang disebut phrase Hermeson. Nah, karena ini bahasa Jerman ya, phrase Hermeson itu di dalam sejarah perkembangan munculnya peraturan kebijakan itu bermula dari konsep phrase Hermeson ini yang kemudian dikenal di negara Jerman, di dalam tata pemerintahan di Jerman dan memasuki di dalam hukum pemerintahan di Jerman. Ya. Maka dalam konteks ini perlu terlebih dahulu diuraikan apa itu yang dimaksud dengan phrase Hermeson. Ya. Keberadaan peraturan kebijakan ya tidak dapat dilepaskan dengan yang disebut dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah phrase Hermeson. Nah, phrase Hermeson sendiri berasal dari kata free yang artinya bebas. Kalau dalam bahasa Inggris kan kita kenal dengan kata free gitu. Kemudian atau lepas, tidak terikat dan merdeka. Sedangkan Hermeson itu berarti menilai, menduga, mempertimbangkan dan memperkirakan. Nah, dapat dikatakan yang dimaksud dengan phrase Hermeson itu adalah atau berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga phrase Hermeson itu diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sebetulnya pada undang-undang. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa setiap tindakan pemerintah, setiap apa yang dilakukan pemerintah itu harus berdasarkan undang-undang, harus didasarkan pada peraturan pokoknya. Nah, di dalam pembahasan ini, di dalam pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah itu, di samping pemerintah itu melaksanakan suatu tindakan, baik itu tindakan positif maupun negatif yang harus didasarkan berdasarkan peraturan, pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara itu juga diberikan kewenangan untuk yang disebut sebagai phrase Hermeson ini. Jadi phrase Hermeson sendiri itu diartikan sebagai suatu tindakan ya, kebebasan untuk menilai, mempertimbangkan sesuatu. Kemudian ini diberikan kepada pejabat tata usaha negara ya. Ada alasan-alasan tertentu yang kemudian kenapa kemudian pemerintah di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan itu diberikan kewenangan untuk melakukan apa istilahnya, menilai ya tadi, melakukan suatu mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk di luar yang ditentukan di dalam undang-undang. Nah, di dalam konteks konsep ini itu yang disebut dengan phrase Hermeson. Jadi awal mula munculnya suatu peraturan kebijakan yang disebut sebagai peraturan kebijakan tadi, nah berawal dari konsep phrase Hermeson ini. Nah, alasannya di sini dapat dikatakan beberapa alasannya. Nah, menurut Bahsan Mustafa dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara yang dikutip oleh Dr. Ridwan dalam buku Hukum Administrasi Negara itu dikatakan bahwa phrase Hermeson itu diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah, mengingat fungsi ya, pemerintah
atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan. Yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi kita harus flashback kembali di dalam pemahaman kenapa kemudian pemerintah itu diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, menyelenggarakan pemerintahan umum dalam tujuan mensejahterakan umum. Nah, kita flashback di ke belakang di dalam teori yang disebut teori negara kesejahteraan, welfare state. Nah, bahwa sekarang itu di negara-negara modern itu pemerintah itu turut campur tangan, bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakatnya. Nah, maka untuk itu hal inilah yang menjadi dasar pemerintah itu diberikan kewenangan yang disebut kewenangan bebas atau fresh emergence tadi. Nah, bertalian dengan itu, maka menurut Mustafa ini, bahasan Mustafa, hal itu diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah tadi, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa penduduk. Jadi fresh emergence ini tidak diberikan ke lembaga kehakiman sebagai lembaga yudikatif, tapi diberikan kepada pemerintah, lembaga eksekutif. Karena tugas pemerintah ini di era modern ini sangat banyak. Sejak digulirkannya konsep welfare state, negara kesejahteraan, di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya, rakyatnya, sehingga negara itu ikut campur tangan di dalam mensejahterakan masyarakat. Maka hal-hal yang berkaitan dengan administratif itu sangat luas. Makanya pemerintah bisa memberikan jaminan, misalnya ya contoh realnya, misalnya memberikan bantuan sosial, kemudian memberikan jaminan kesehatan dengan dilakukan BPJS dan sebagainya, itu bentuk-bentuk dari fungsi pemerintahan. Maka sangat luas dibandingkan dengan fungsi eksekutif dan fungsi lembaga legislatif yang itu hanya fungsi kehakiman, menyelesaikan sengketa antar penduduk. Sehingga di dalam penyelenggaraan itu membutuhkan suatu kewenangan yang kemudian disebut kewenangan bebas tadi, fresh emergence, untuk menyelenggarakan pemerintahan. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya daripada sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dasarnya adalah berawal dari konsep welfare state, di mana pemerintah tadi ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Maka karena di lain sisi juga peraturan-peraturan yang kemudian dibuat berupa peraturan perundang-undangan, ya, undang-undang yang dibuat sebagai dasar itu tidak sedikit mengandung kekurangan atau kelemahan. Karena pergerakan masyarakat ini sangat dinamis, sehingga undang-undang itu kadangkala tertinggal. Hal itulah yang kemudian juga mendasari diperbolehkan ya diberikan kewenangan bebas. Lebih lanjut, mengutip pendapat Laisa Marzuki bahwa fresh emergence itu merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara, ya, kepada pejabat tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan meningkatnya tuntunan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks. Jadi tadi, karena perkembangan urusan masyarakat itu kompleks dan negara harus melalui konsep welfare state tadi atau ajaran welfare state tadi, maka pemerintah mau tidak mau harus ikut campur tangan, sehingga untuk mengikuti perkembangan hal itu diberikanlah kewenangan bebas freelance. Ya, tapi nanti harus ada rambu-rambu tertentu yang kemudian harus dipatuhi. Tidak begitu saja kemudian karena menang dan diberikan kewenangan itu, makanya pemerintah bisa membentuk suatu peraturan kebijakan. Nah di sini yang
mengawali dasar kemudian kenapa pemerintah itu memberikan kewenangan Fritz Hermessen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam praktik, ya, di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Fritz Hermessen dilakukan oleh administrasi negara atau pejabat administrasi negara dalam hal-hal. Nah, di dalam praktiknya, ya, di dalam praktik tata kelola pemerintahan, di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, ya, Fritz Hermessen kewenangan bebas itu untuk digunakan dalam hal-hal pertama itu karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu. Padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian segera. Nah, jadi istilahnya di dalam hal-hal yang mendesak yang kemudian itu tidak tercakup di dalam peraturan undang-undang, yang di mana undang-undang itu tidak mengatur mengenai petunjuk penyelesaian itu, maka pemerintah atau tata usaha negara, pejabat tata usaha negara itu di dalam praktiknya membuat suatu yang disebut peraturan kebijakan tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini sebab-sebab atau hal-hal yang kemudian mendasari adanya Fritz Hermessen. Misal di dalam menghadapi suatu bencana, ya, wabah penyakit, aparat harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat. Nah, dan keputusan itu atas prakarsa sendiri. Jadi prakarsa yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan itu. Karena nantinya hal ini tidak serta-merta bisa dikeluarkan oleh pemerintah begitu saja. Misalnya ya hanya sebagai staf dan kemudian mengambil tindakan yang itu bisa fatal gitu ya. Jadi harus mempunyai kewenangan terhadap itu dulu. Ya, jadi kendati pun diberikan kewenangan bebas, tapi tidak sepenuhnya bebas langsung bisa dikeluarkan. Tapi harus ada prosedur, harus ada konsep tertentu sehingga peraturan kebijakan ini bisa sesuai dengan tujuan. Karena memang Fritz Hermessen ini meskipun dikatakan bebas, tapi harus sesuai dengan tujuan, tepat guna. Nah, dan memang ketika itu memang tidak ada peraturan yang tidak ada dasar untuk menyelesaikan itu sehingga bisa dikeluarkan suatu Fritz Hermessen. Yang kedua, peraturan perundangan yang menjadi dasar berbuat aparat memberikan kebebasan sepenuhnya. Jadi selain itu tidak diatur untuk menyelesaikan hal konkretnya tadi, pejabat atau pejabat tun ya itu kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan itu diberikan kewenangan untuk membuat suatu peraturan di lain yang sudah disebutkan misalnya. Artinya memang ada ruang. Nah, undang-undang itu memberikan ruang kepada pejabat tertentu untuk membuat suatu diskresi, suatu Fritz Hermessen ini diskresi atau peraturan kebijakan. Nah, adanya delegasi perundang-undangan ya. Maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misal dalam menggali keuangan daerah, Pemda bebas untuk mengelola asal sumber itu merupakan sumber yang sah. Jadi memang ada delegasi peraturan perundang-undangan di mana pemerintah yang bawahan itu diberikan kekuasaan untuk mengatur sendiri kekuasaan yang sebenarnya itu adalah kekuasaan aparat tinggi tingkatannya. Nah, kita mengenal kemarin dalam istilah delegasi artinya ada pelimpahan kewenangan gitu ya. Kewenangan pemerintah yang berada di bawah itu diberikan kewenangan untuk membuat suatu peraturan Fritz Hermessen itu. Sehingga dalam praktik hal-hal inilah yang kemudian Fritz Hermessen itu digunakan di dalam mengatur di penyelenggaraan pemerintahan. Nah, meskipun ya sebenarnya di dalam praktik itu sangat kompleks ini ya. Jadi tidak bisa digeneralisir suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tertentu. Sangat
kasuistis ya. Tapi paling tidak di dalam pembahasan ini kita tahu rambu-rambu, kemudian syarat-syarat yang bisa digunakan untuk mengukur apakah suatu peraturan yang itu tidak yang masuk dalam kategori fresh emission itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, inilah di dalam praktik sebenarnya 3 hal ini yang kemudian mendasari pemerintah, mendasari TUN itu mengeluarkan peraturan yang tadi dalam tanda kutip itu tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu kasus konkret tadi. Nah, namanya peraturan, kebijakan itu kan pasti akan berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan objek yang diatur itu. Maka hal ini juga berpotensi menimbulkan suatu masalah juga. Jadi di dalam hal ini kita harus memahami rambu-rambu dulu. Apakah fresh emission ini bisa dibentuk? Nah, makanya di dalam hal ini kita akan mengetahui hal-hal tersebut. Ya. Dalam konsep ini, negara hukum pada dasarnya, kalau kita melihat konsep pembahasan yang beberapa minggu lalu, bahwa setiap tindakan pemerintah itu kan harus berdasarkan hukum atau prinsip legalitas. Setiap tindakan pemerintah itu harus didasarkan atas satu peraturan, ada dasarnya. Ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pejabat tersebut untuk melakukan tindakan. Sehingga keluarlah suatu keputusan atau peraturan tertentu. Nah, di dalam negara hukum penggunaan fresh emission harus dalam batas-batas yang dimungkinkan. Sehingga ya karena fresh emission ini berada di dalam koridor negara hukum, di mana negara hukum itu menjadi suatu patokan, suatu prinsip di dalam penyelenggaraan negara, khususnya di Indonesia, maka dia dibatasi, harus dalam pembatasan tertentu. Jangan sampai ini diberikan begitu saja. Harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Nah, menurut Muhsan ya, dalam buku yang saya sebutkan sebelumnya itu, pembatasan penggunaan fresh emission itu, pertama, penggunaan fresh emission tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, kaidah hukum positif. Jadi yang dimaksud sistem hukum yang berlaku itu tidak hanya dimaknai tidak bertentangan dengan undang-undang saja, akan lebih luas ya. Sistem hukum yang berlaku ini ya bisa saja tidak bertentangan dengan sistem hukum positif seperti undang-undang yang atau undang-undang tertulis. Juga misalnya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, juga itu termasuk dalam kaidah hukum tadi. Nah, tidak. Nah, di dalam hal ini, tapi yang lebih spesifik, pertama tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum positif. Nah, tapi nanti lebih luas juga bisa dikaji di dalam konteks kaidah hukumnya. Misalnya ya kepentingan umum, kemudian hak-hak orang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fresh emission ini hanya ditujukan demi kepentingan umum. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi suatu barometer, ya, barometer yang digunakan pemerintah di dalam mengeluarkan suatu keputusan peraturan kebijakan yang disebut fresh emission ini. Nah, dan di dalam praktik di negara-negara modern ini, ya ini sudah menjadi suatu penyelenggaraan yang sudah biasa. Maksudnya di dalam era modern ini tadi disebutkan di era bahkan ini kita sudah memasuki di dalam era 4.0 gitu ya. Setelah adanya prinsip negara welfare state tadi, ya sudah hal ini sudah sangat menjadi praktik yang biasa. Tapi untuk membatasi, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap fresh emission itu, maka ditentukan batas-batas tertentu. Karena koridornya inilah masuk di dalam koridor negara hukum, dan negara hukum itu kan harus mendasarkan atas hukum apapun tindakan yang dilakukan. Terlebih itu adalah tindakan pemerintah yang mempunyai potensi merugikan hak-hak orang lain. Nah, jadi di dalam koridor negara hukum ini setidaknya ada 2 ini pembatasan. Nah, ini menurut Muhsan. Nah, nanti
kalau kalian baca di dalam literatur buku yang lain kemudian menemukan hal itu, silahkan dijadikan juga sebagai parameter. Selama itu memang pendapat dari sarjana ataupun didapat oleh dari suatu peraturan perundang-undangan. Nanti kita coba akan buka juga di dalam Undang-Undang Administrasi Negara ya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu terkait dengan peraturan dasar peraturan di dalam mengeluarkan diskresi sudah diatur. Jadi di Indonesia mengeluarkan sebut sebagai Undang-Undang Administrasi Negara. Ya, itu yang juga memberikan batas-batas bagaimana dikeluarkannya suatu diskresi itu. Sudah pernah membaca belum Undang-Undang Administrasi Negara? Belum, Pak, belum. Silahkan nanti dicari ya, karena di dalam pembahasan ini, pertama memang sumber undang-undang yang harus kita baca, pertama Undang-Undang Administrasi Negara, kemudian Undang-Undang terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN. Dicari, di browsing aja udah banyak di Google itu. Nah, termasuk kalau membaca suatu peraturan itu, jangan lupa untuk melihat apakah peraturan ini yang paling terbaru dan pernah dirubah berapa kali. Nah, itu juga penting. Kadang-kala kita membaca peraturan, ternyata peraturan itu sebenarnya sudah dicabut. Gitu. Itu harus dipahami oleh mahasiswa hukum, gitu. Harus tahu. Terlebih nanti ketika kalian akan menuliskan tugas akhir itu jangan sampai salah. Nah, jadi dasar hukum administrasi negara itu di dalam peraturan yuridis itu bisa dibaca di dalam Undang-Undang Administrasi Negara dan Undang-Undang PTUN. Nah, selain literatur buku itu juga saya wajibkan kalian untuk membaca hal itu. Ya. Jadi karena di dalam Fresh Emerson ini masuk dalam koridor di negara yang kemudian menganut sistem negara hukum, menganut prinsip negara hukum, maka harus ada batas-batas tertentu, tidak dikeluarkan begitu saja. Tapi hakikat dari Emerson ini sebenarnya untuk mengantisipasi, untuk mengisi kekosongan hukum ketika ada suatu konkret tertentu yang kemudian membutuhkan suatu tindakan cepat, maka bisa dilakukan melalui peraturan kebijakan atau melalui Fresh Emerson ini. Ya. Nah, dalam kajian hukum administrasi negara, Fresh Emerson itu hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, tidak diberikan kepada hakim, tidak diberikan kepada legislatif, tapi kepada pemerintah, baik untuk melakukan tindakan biasa maupun tindakan hukum. Dan ketika Fresh Emerson diwujudkan dalam bentuk instrumen yuridis yang tertulis, ia jadi sebagai peraturan kebijakan. Jadi bentuk Fresh Emerson itu adalah suatu peraturan kebijakan. Sebagai sesuatu yang lahir dari Fresh Emerson dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuatan peraturan kebijakan itu inheren pada pemerintah. Jadi bentuk di dalam Fresh Emerson itu adalah peraturan kebijakan. Dan konkretnya itu bisa saja dalam bentuk keputusan, istilahnya apa istilah? Nama bentuk peraturannya itu. Bisa keputusan, bisa juga namanya peraturan, bisa juga jutlak, juknis, bahkan ada beberapa pendapat yang kemudian juga bisa dalam bentuk juklak, petunjuk pelaksanaan atau juknis dan sebagainya, tergantung situasi yang dihadapi. Karena peraturan ini dikeluarkan dalam rangka itu untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, jadi bentuk dari Fresh Emerson suatu tindakan untuk menilai, mempertimbangkan atas prakarsa sendiri tadi, bentuknya adalah suatu peraturan kebijakan. Nah, maka pembahasan peraturan kebijakan ini memang berasal dari konsep Fresh Emerson itu yang kita uraikan sebelumnya. Nah. Menurut Philippus M. Hajon ya, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar kebijakan, suatu kebijakan tertulis. Jadi ketika Fresh Emerson itu tadi dikeluarkan dalam bentuk instrumen yuridis yang tertulis, maka
Nah, berarti itu instrumen yang dikeluarkan itu dalam bentuk tertulis, sehingga masuk di dalam kategori suatu peraturan kebijakan. Nah, produk dari perbuatan tata usaha negara, jadi produk dari suatu perbuatan atau tindakan tata usaha negara, tindakan pejabat tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar kebijakan suatu kebijakan tertulis. Jadi ada bentuk tertulis di dalam pengeluaran Fresh Air Mason ini yang kemudian dikategorikan sebagai peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan. Nah, peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan. Oleh karenanya tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Jadi sejantina kendati memang sudah diberikan kewenangan dalam untuk mengeluarkan peraturan kebijakan ini, tapi tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Misalnya peraturan ini dikeluarkan untuk mengubah ketentuan peraturan, ya tidak bisa. Karena tujuannya bukan untuk itu, karena tujuannya untuk mengisi kekosongan yang tidak diatur dalam peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Ketika itu ada suatu case atau suatu kasus tertentu yang kemudian itu tidak ditemukan hal penyelesaian konkretnya, harus dilakukan dalam bentuk apa misalnya, maka bisa dikeluarkan kebijakan yang disebut kebijakan dari pemerintah itu melalui peraturan tadi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ya bentuknya bisa saja itu juklak, juknis itu masuk akal sekali ya. Saya menilai itu juga masuk akal ya. Bisa dalam bentuk keputusan ya, yang memang itu dalam bentuk keputusan yang itu sesuai dengan aturan-aturan pembuatan keputusan, bisa juga dalam bentuk peraturan, atau bisa juga dalam bentuk tadi juklak, juknis misalnya petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan. Ya, artinya di situ bisa jadi dalam pelaksanaannya itu tidak hanya bentuk keputusan, tapi juga dalam hal yang lebih konkret. Dan itu hanya bagian dari operasional di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Jadi peraturan kebijakan itu adalah produk dari perbuatan tata usaha negara yang tujuan menampakkan keluar kebijakan suatu kebijakan tertulis yang itu memang berakar dari konsep Fresh Air Mason tadi. Ya, peraturan kebijakan yang berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan. Nah, oleh karenanya tidak dapat mengubah dan menyimpangi peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri peraturan kebijakan. Jadi menurut salah satu ahli hukum HAN, HTN HAN ya, Profesor Bagirmanan itu menyebutkan beberapa ciri. Profesor Bagirmanan ya menyebutkan beberapa ciri peraturan kebijakan. Pertama, peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut Profesor Bagirmanan, peraturan kebijakan itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Kedua, asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. Nah, peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wet matihid, ya, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangannya untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut. Pengujian peraturan terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada dulmatihid, dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Dalam praktik, diberi format dalam berbagai bentuk jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. Nah, jadi pengujian terhadap peraturan kebijakan ya, misalnya ketika itu
peraturan yang dibuat itu merugikan, itu tidak bisa diuji secara wet mati hit. Artinya tidak bisa secara pengujian hierarki. Wet mati hit itu maksudnya pengujian hierarki, bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan peraturan atasnya. Karena menurut Profesor Bagaimana ini peraturan kebijakan itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang itu masuk dalam hierarki peraturan. Itu maksudnya. Karena pembentukan peraturan kebijakan itu tidak memiliki dasar perundang-undangan. Hanya dibunyikan pemerintah atau pejabat itu diberikan untuk melaksanakan kewenangan di luar yang disebutkan dalam undang-undang. Manakala misalnya istilahnya demikian. Jadi istilahnya tidak bisa diujikan melalui dasar wet mati hit, melalui dasar pembentukannya. Nah, ini ciri-ciri yang disebutkan Profesor Bagaimana. Jadi pengujiannya bagaimana? Pengujiannya melalui dolmati hit, perbuatan melawan hukum, perbuatan melampaui wewenang, perbuatan sewenang-wenang. Nah, istilah yang digunakan di dalam konteks HAN itu adalah itu dolmati hit atau perbuatan melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang. Nah, pengujiannya dengan apa? Dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, menurut Bagaimana? Apa itu asas umum pemerintahan baik? Nanti kita ini ada dalam pembahasan sendiri. Tapi secara general asas-asas umum pemerintahan baik itu adalah suatu asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya misalnya asas kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan sebagainya. Nah, alat ukur yang digunakan untuk apakah suatu peraturan kebijakan itu merugikan atau tidak, pengujiannya menggunakan AUPB. Menurut Bagaimana? Karena dia secara yuridis konseptual itu menurut Bagaimana itu peraturan kebijakan tidak merupakan suatu peraturan perundangan karena tidak memiliki dasar pembentukannya. Karena itu kewenangan bebas. Ya. Dan dalam praktik bisa saja di dalam hal ini berbentuk tadi keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, lain-lain, bahkan dapat ditulis dalam bentuk peraturan. Pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintah dalam suatu negara hukum itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ya. Asasnya adalah asas legalitas ya. Kita sudah pelajari itu. Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam suatu negara hukum yaitu asas legalitas. Tetapi karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis mengandung kekurangan dan kelemahan, karena itu keberadaan peraturan kebijakan menjadi posisi penting dan terutama dalam negara hukum modern. Nah, oleh karenanya pembuatan peraturan kebijakan menurut Indo Harto itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi rambu-rambu yang diberikan di dalam pembuatan peraturan kebijakan oleh pejabat TUN itu menurut Indro Harto, yaitu pertama tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan. Jadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan dasar yang mengandung wewenang diskresioner. Peraturan yang memberikan kewenangan bebas pada pejabat tertentu. Artinya tadi dikatakan peraturan kebijakan ini harus mendapatkan dasar kewenangannya melalui suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya pejabat tertentu memang diberikan kewenangan mengeluarkan diskresi. Jadi ini sangat penting sekali nanti ketika pejabat itu ingin mengeluarkan suatu diskresi, suatu peraturan kebijakan itu harus memperhatikan undang-undang administrasi negara. Apa saja yang harus digunakan, apa saja harus dipatuhi ketika dia ingin mengeluarkan peraturan kebijakan. Tentunya pertama harus yang dipenuhi memang karena memang di dalam praktik penyelenggaraan itu misalnya ditemui suatu masalah konkret yang tidak ditemukan jalan keluarnya melalui undang-undang tertentu. Itu menjadi syarat utama. Jadi harus diperhatikan.
di dalam pembuatan itu menggunakan rambu-rambu ataupun hal-hal yang itu menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan kebijakan. Tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat. Jadi memang peraturan itu ketika dibaca nantinya tidak bertentangan dengan nalar ya, nalar yang sehat. Nah ini memang harus dibaca dulu apa isinya, baru kita bisa menilai. Harus dipersiapkan dengan cermat semua kepentingan keadaan secara alternatif yang ada perlu dipertimbangkan. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas. Harus memenuhi syarat-syarat kepastian hukum material, yaitu hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati. Kemudian jangan juga harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari. Jadi ini menurut Indro Harto harus ada rambu-rambu, harus memberikan hal-hal yang kemudian untuk mengantisipasi agar peraturan kebijakan ini tidak menimbulkan kerugian terhadap orang yang terkena maupun kepada umum. Nah, meskipun itu adalah kewenangan bebas, tapi tidak serta-merta dimaknai sebagai sesuatu yang bebas. Tentu masih ada tunduk dalam satu rambu-rambu tertentu yang kemudian tujuannya pertama, masalah itu bisa diselesaikan. Yang kedua, peraturan itu tidak menimbulkan kerugian pada orang lain yang dia masalahnya. Nah, itu tujuan dari suatu. Jadi tujuan umum dan tujuan itu tidak tujuannya tercapai juga tidak menimbulkan suatu kerugian terhadap kepentingan yang lain yang kemudian itu bersinggungan dengan peraturan kebijakan tersebut. Makanya harus diberikan rambu-rambu. Peraturan kebijakan sesuai dengan kemunculannya, ya ini bukan berasal dari kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, karena itu tidak dapat diuji dengan berdasarkan aspek rehmatihid. Berdasarkan hukum administrasi negara, pengujian peraturan kebijakan adalah aspek dulmatihid dengan menggunakan AUPB, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi pengujiannya tadi menggunakan asas-asas yang berkaitan dengan AUPB, yang itu berkaitan dengan dulmatihid, yang larangan penyalahgunaan wewenang, larangan berbuat sewenang-wenang. Nah, nanti di dalam Undang-Undang Administrasi Negara itu sudah dijelaskan secara rinci bagaimana tindakan apa saja yang dikategorikan dalam tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan apa sajakah yang dikategorikan dalam tindakan sewenang-wenang. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar nantinya. Yang menjadi dasar dalam pembuatan itu. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan menyimpang jika di dalamnya ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang. Jadi, tidak menggunakan aspek rehmatik, artinya pengujian itu tidak berdasarkan hierarki, bahwa peraturan kebijakan ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak. Tapi ya menggunakan suatu pengujian dulmatihid dengan menggunakan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ada tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialitas. Nah, asas ini mengandung arti bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Artinya setiap wewenang yang diberikan kepada pemerintah berdasarkan, baik itu berdasarkan atribusi, yang itu kewenangan asli dari undang-undang yang menjadi dasar dia melakukan kewenangan tersebut, ataupun melalui delegasi, itu mempunyai tujuan tertentu yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Ketika itu menyimpang dari tujuan yang disebutkan tadi, itu bisa dikategorikan sebagai tadi penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang. Nah, maka alat ukurnya itu dengan menggunakan asas spesialitas di dalam
konteks hukum Han ini. Asas yang mengandung arti bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Menyimpang dari tujuan diberikannya akan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Adapun unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas. Jadi kalau menyimpang dari tujuan yang ada di dalam dasar kewenangan dia melakukan suatu tugas tertentu, dia disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Kemudian untuk mengukur tindakan sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan. Suatu peraturan kebijakan dikategorikan mengandung unsur Williker atau tadi unsur sewenang-wenang ya, jika peraturan kebijakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak pada saat. Jadi kalau dinilai suatu tindakan itu kok nggak masuk akal, kemudian terlihat menyimpang dari hal-hal yang itu dihitung janggal gitu misalnya, itu dikategorikan sebagai suatu tindakan sewenang-wenang. Tapi ketika itu dilihat dari dasar dikeluarkannya suatu peraturan dan kemudian tidak sesuai dengan tujuan dikeluarkannya suatu peraturan itu, maka itu seperti tindakan penyalahgunaan wewenang. Maka ya pertanggungjawaban dari peraturan kebijakan itu ya tergantung aspek yang ditimbulkannya, tergantung dari kerugian yang ditimbulkan dari peraturan tersebut. Ketika kerugian itu timbul karena dia mendapatkannya dari suatu kewenangan organ pemerintahan, maka dia yang bertanggung jawab adalah organ pemerintahannya. Dalam hal ini ketika itu ada kerugian yang harus dibayarkan, maka itu dibebankan kepada anggaran negara. Tapi kalau itu berasal dari amal administrasi dari orang yang bersangkutan mengeluarkan, itu bisa sampai pertanggungjawaban pribadi. Jadi saya katakan di sini memang cukup rumit untuk menilai apakah kerugian itu masuk dalam kategori kerugian yang bisa dipertanggungjawabkan melalui APBN karena dia sebenarnya adalah melaksanakan tugas itu atas nama negara, atau bisa juga dibebankan kepada secara personal pribadi, kerugian pribadi. Nah, hal ini akan dibuktikan nanti di dalam suatu pengujian di pengadilan misal. Sehingga yang kendati pun ini adalah sebagai suatu solusi mengatasi persoalan yang kemudian itu tidak diatur dalam undang-undang, tapi di sisi lain karena akibat-akibat yang ditimbulkan itu cukup bisa sampai pertanggungjawaban, jadi bisa jadi ini kewenangan yang dilaksanakannya harus dipertimbangkan dengan sangat matang, karena meskipun itu kewenangan bebas, karena ada apa istilahnya, ada konsekuensi yang akan dia terima nantinya ketika itu menimbulkan masalah. Berbeda cerita ketika memang itu menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan kerugian. Tapi potensi-potensi merugikan itu pasti ada, karena suatu tindakan itu kan pasti ada konsekuensinya. Nah, itu yang dimaksud dengan peraturan kebijakan ini. Nah, di dalam hal ini memang dalam praktik ya undang-undang kita di Undang-Undang ASN itu ya sudah mengatur secara rinci mengenai tindakan diskresi ini, sehingga saya nilai itu lebih mempermudah pemerintah dalam hal ini pejabat itu untuk mengeluarkan suatu peraturan kebijakan, karena dia bisa menilai, bisa melihat menerawang ke depan apa yang harus dilakukan ketika ini timbul masalah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting bagi saya kita melihat di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu sendiri. Nah,
Undang-Undang Administrasi Negara. Undang-Undang Administrasi Negara itu yang terbaru, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, administrasi pemerintahan ya. Jadi nomenklaturnya itu administrasi pemerintahan. Undang-undang ini sebenarnya sudah mengalami perubahan beberapa kali. Yang terbaru insya Allah di undang-undang ini. Coba kita lihat di bagian menimbangnya. Di bagian di akhir. Nah, kita coba lihat kewenangan diskresi dari yang dicantumkan dalam undang-undang ini ya. Diskresi atau kewenangan peraturan kebijakan. Nah, di sini di dalam pengertian umumnya dikatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret. Karena memang tadi katakan bahwa Fresh Air Mason ataupun peraturan kebijakan atau diskresi itu memang untuk mengatasi suatu problem konkret yang itu memang tidak diatur nih dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Nah, itu kemudian peraturan kebijakan yang dimaksudkan. Nah, di bab 6 khususnya diatur mengenai diskresi ya. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi. Nah, mengatasi stagnasi itu kemandekan. Istilahnya ada suatu yang kemudian masalah yang itu tidak bisa diatasi melalui peraturan perundang-undangan, karena memang di situ tidak diatur mengenai cara penyelesaiannya, maka diberikan kewenangan yang disebut kewenangan diskresi yang wujudnya adalah peraturan kebijakan tadi. Nah, di sini diatur dengan jelas persyaratan diskresi, kemudian prosedur penggunaannya, dan akibat hukum dari diskresi ini juga diatur secara jelas di sini. Nah, di sini. Nah, di dalam pasal 30 ini dia katakan penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang manakala bertindak melampaui batas waktu. Ya, sama dengan peraturan yang keputusan kemarin ya, melampaui batas waktunya kan ada terikat dengan batas waktu dan wilayah atau kewenangan, wilayah isinya. Nah, kemudian bertindak melampaui batas wilayah berlaku wewenang yang diberikan. Jadi tidak beda dengan persyaratan keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang kita pelajari tempo lalu. Tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan sebagainya. Akibat hukum dari penggunaan diskresi ya, peraturan kebijakan atau tadi kewenangan bebas tadi itu menjadi tidak sah. Artinya ya ketika tidak terpenuhi dianggap tidak ada peraturan itu. Penggunaan diskresi dikategorikan mencampur adukan wewenang. Ya. Jadi kewenangan-wewenang yang kemudian bisa merugikan itu kategorinya pertama melampaui wewenang, kedua mencampur adukan wewenang. Nah, istilah-istilah yang digunakan di dalam hal ini. Yang ketiga
sewenang-wenang. Jadi ada 3 istilah yang perlu kita familiarkan ya di dalam kajian HAN ini, yaitu menyangkut mengenai tindakan pemerintah itu. Ada tindakan melampaui wewenang, ada tindakan mencampur adukan wewenang, ada tindakan sewenang-wenang. Penggunaan diskresi dikategorikan mencampurkan wewenang itu manakala dia dikatakan dalam undang-undang ini tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan. Nah, kalau kita bahas tadi berarti bisa dikatakan ya penyalahgunaan wewenang tadi. Dalam pembahasan tadi, ketika ia tidak sesuai dengan tujuan, dia termasuk di dalam penyalahgunaan wewenang. Tidak sesuai dengan ketentuan pasal dan bertentangan dengan AUPP. Jadi asas umum pemerintahan baik ini juga penting untuk diketahui dan kemudian untuk dipelajari, karena ini menjadi dasar di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu harus tunduk kepada asas umum pemerintahan baik ini. Dan manakala itu kemudian menimbulkan kerugian di kemudian hari, itu menjadi dasar uji, baik itu peraturan kebijakan maupun nanti peraturan-peraturan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Yang itu peraturan yang berasal dari tindakan pemerintah. Penggunaan diskresi dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Nah, ini dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang ya, karena istilahnya gini. Idealnya ya ketika itu tidak dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan peraturan, berarti itu sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Tidak kewenangannya kok kemudian dia mengatur secara bebas. Intinya begitu, demikian. Ya. Nah, itulah pemahaman kita mengenai peraturan kebijakan yang mudah-mudahan bisa dipahami sebagai materi dasar dalam hukum administrasi negara. Nah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya berikan kesempatan. Pak, izin bertanya Pak, terkait undang-undang tadi nomor berapa tahun berapa ya Pak? Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Baik, terima kasih Pak. Ya, nah itu silahkan dibaca itu, karena itu menyangkut terkait dengan di samping diskresi tadi juga diatur mengenai tindakan-tindakan pemerintah ya. Di situ undang-undang ini sebagai rambu-rambu di dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya berkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintahan. Ada yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada diskusi atau pertanyaan, perkuliahan kita cukupkan ya sampai hari ini. Sampai di sini. Silakan untuk diaktifkan kameranya, akan saya screenshot sebagai bukti kehadiran. Ada sekitar 3 slide, jadi silakan untuk standby. Dua, tiga. Oke, selanjutnya. 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2.
ada 62 peserta ya, dari 2 kelas. Saya tinggi. Nah, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandiri do.